KSBSI meminta pemerintah daerah berpihak kepada pekerja terdampak COVID-19. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Maluku, Yehezkel Haurisa, meminta kebijakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota hendaknya berlaku adil terhadap pekerja, kendati pun di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang hingga kini belum juga tuntas. Saat diwawancarai DMS Media Group di Ambon, Rabu 9 Juni, Haurisa mengakui banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan atau di PHK akibat dampak penyebaran wabah COVID-19 secara global termasuk di daerah setempat. Haurisa menilai pemberian izin operasional terhadap beberapa sektor usaha belum menjawab persoalan sesungguhnya karena masih ada beberapa sektor usaha yang sama terpaksa membatasi para pekerja alias dirumahkan hingga di PHK. Ia mencontohkan beberapa pasar swalayan di kota Ambon yang membatasi para pekerja sementara toko swalayan sekelas minimarket tetap beroperasi. Selain itu, bantuan pemerintah khusus pekerja yang dirumahkan maupun yang terkena PHK termasuk stimulus kartu prakerja belum maksimal dan banyak tidak tepat sasaran. Haurisa mengakui akibat dampak penyebaran virus COVID-19, banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau PHK dan hak-hak mereka yang seharusnya didapatkan juga tidak jelas. Padahal kami paham benar bahwa ada anggaran khusus pemerintah yang disiapkan untuk pekerja yang berdampak PHK ataupun juga PHK karena COVID-19 atau dirumahkan. Tapi kacamata kita melihat bahwa tidak serta-merta pemerintah mengadvokasi itu. Sehingga kami minta supaya kalau kami serikat buruh yang tidak punya biaya saja bisa mengadvokasi itu. Apalagi pemerintah yang dananya sudah siap. Seperti diketahui saat ini dunia dihadapkan dengan wabah virus yang disebut sebagai coronavirus disease atau yang dikenal sebagai COVID-19. Di Indonesia, virus ini mulai muncul sejak tanggal 2 Maret 2020 dan masih berkembang hingga saat ini. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai cara seperti pembatasan sosial, menerapkan perilaku hidup sehat, serta adanya kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Akan tetapi, kebijakan work from home tidak bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei sosial demografi dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 19,6% pekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan mereka tidak memungkinkan untuk menerapkan work from home.